Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal yang berada di buku paket IPA kelas 8 halaman 149 sampai 151. Hanya PG-nya saja ya. Nah, ini mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelumnya Ibu terakhir mengupload sebulan yang lalu ya. Untuk itu, agar kalian dapat tahu Ibu mengupload dan bisa menonton video Ibu, tolong di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Insya Allah nanti Ibu akan berkala setiap minggunya. Nah, untuk soal yang pertama, rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda, yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan. Coba lihat di halaman 129. 129 ini ya. Ibu udah foto. Nih, 129. Di situ ada jaringan keluar yang dinamakan dengan epidermis. Nah, si rambut akar itu penonjolan dari jaringan epidermis. Berarti tadi jawabannya adalah apa? Coba dilihat. Jawabannya ya, epidermis. Nah, kalau ini kan bisa dilihat tadi di foto kalau misalkan ini merupakan jaringan-jaringan yang paling dalam ya, ke dalam lagi. Setelah epidermis, korteks, ada endodermis, ada silinder pusat. Nah, untuk yang kedua, umur pohon dapat dilihat dari garis-garis menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis itu disebut dengan ya lingkaran tahun ya. Lingkaran tahun. Kalian bisa lihat di halaman 121. Di situ dijelaskan bahwa lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya, terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Nah, itu salah satu proses kenapa terjadinya lingkaran tahun ya. Makanya ketika kita membelah pohon atau batang ya, itu kita suka melihat ada yang terang, ada yang gelap. Nah, itu menentukan umur dari pohon tersebut. Nah, untuk yang nomor 3, perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah, coba lihat di sini. A. Berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium. Betul atau salah? Salah ya, harusnya memiliki kambium. Untuk yang kedua, yang B, berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan. Salah ya, harusnya tidak beraturan. Terus berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan. Ini juga salah ya, harusnya beraturan. Jadi ini terbalik. Yang D, berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Ini betul ya, karena berkas dikotil memiliki kambium, jadi memisahkan ya. Yang D. Terus yang nomor 4, lihat, perhatikan anatomi daun berikut. Itu bisa dilihat di halaman 134 ya. Coba dilihat, perhatikan. Yang X itu apa namanya? Coba.
Nah, betul. Namanya adalah mesofil falisade. Ya, mesofil falisade. Mesofil falisade. Mesofil falisade. Ya, ini namanya adalah mesofil falisade. Kalau ini apa namanya? Kutikula. Kalau ini apa namanya tadi? Coba lihat. Di halaman 134. Yang ini adalah epidermis atas, ini epidermis bawah. Yang ini mesofil bunga karang ya. Terus ini adalah berkas pengangkut. Ya, berkas pengangkut ini xilem, ini floem. Yang ini adalah stomata. Terus apa Bu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah coba lihat pertanyaannya. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut jaringan titik-titik dan berfungsi untuk titik-titik. Nah, coba yang mana yang ada tadi jawabannya sesuai dengan yang X tadi? Mesofil falisade. Berarti selain itu C dan D itu berkemungkinan salah ya, karena namanya salah. Untuk A, B berkemungkinan benar, tapi fungsinya coba lihat. Yang A berperan dalam fotosintesis, yang B berperan dalam pengangkutan air. Nah, yang betul adalah berperan dalam fotosintesis ya. Karena kalau misalkan yang B atau yang berperan dalam pengangkutan air itu adalah berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem. Ya, ini adalah tugas dari berkas pengangkut ya. Itu adalah xilem dan floem. Oke, sekarang nomor 5. Perhatikan gambar anatomi akar di samping. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah, struktur X ini apa? Coba dilihat di halaman 129. X di sini adalah rambut akar ya, rambut akar. Rambut akar. Susah ya pakai ini. Nah, rambut akar. Fungsinya, coba lihat. A. Melindungi akar ketika menembus tanah. Betul atau salah? Salah ya, karena yang A ini adalah fungsi dari tudung akar. Ya, tudung akar di mana? Ini ya. Lihat di halaman 129. Yang tudung akar itu adalah yang bagian bawah ke yang ini ya, yang tudung akar. Terus untuk yang B, mengangkut air dan unsur hara dari tanah. Nah, itu adalah salah ya, harusnya itu tugas atau fungsi dari apa tadi? Pengangkut, yaitu xilem dan floem ya. B, tepatnya ini adalah tugas dari xilem ya. Berarti ini juga salah. Nah, untuk yang C, menopang pohon untuk tetap dapat berdiri. Nah, ini adalah fungsi dari akar. Ya, akar itu sendiri semuanya itu menopang pohon untuk tetap dapat berdiri. Berarti yang betul adalah yang D, memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Ya, jadi si rambut akar itu mencari-cari daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah untuk disalurkan ke dalam. Nah, yang nomor 6, berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut adalah dari lapisan terluar terlebih dahulu. Ada rambut akar, epidermis atau epidermis rambut akar. Berarti yang dia itu
Salah. Terus dilihat lagi. Ada apa? Lihat di halaman 130. Nah, di situ dari epidermis ada yang dinamakan dengan korteks ya. Nah, korteks ini korteks ini tersusun atas jaringan, nih atasnya dibaca boleh. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Berarti yang kedua itu adalah parenkim ya. Setelah dari epidermis rambut akar menuju ke parenkim, berarti C dan B itu salah ya. Yang benar itu A. Dari parenkim itu ke endodermis. Bu, endodermis apa? Endodermis adalah bagian terdalam dari korteks ya, atau lapisan terdalam dari korteks. Nah, baru dari endodermis ke xilem akar. Oke, yang nomor 7. Selai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk yang betul adalah mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. Ya, ini yang betulnya adalah A, B, C, dan D salah. Kenapa A, Bu? Karena ini adalah termasuk ke dalam salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan atau dinamai dengan kegiatan SACH. Ini salah satu ilmuannya ya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran cahaya dalam proses fotosintesis dan untuk membuktikan bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa berupa bahan organik yang disimpan dalam bentuk amilum. Nah, amilum sendiri adalah zat gula atau karbohidrat, ya. Jadi yang itu adalah mengetahui bahwa kalau diperlukan dalam fotosintesis itu salah, bahwa fotosintesis terbentuk dari gas oksigen itu salah, dan mengetahui bahwa amilum terdapat pada seluruh bagian dalam itu salah. Berarti yang betul adalah A. Oke, ini kita menuju ke soal yang nomor 8 ya. Nomor 8. Ini lihat, ada 5 bagian ya. Itu sama. Bisa dilihat di halaman 133. Ya, bisa dilihat di halaman 133. Coba dilihat. Yang nomor 1 itu apa? Itu adalah epidermis. Epidermis. Ya. Terus yang nomor 2 adalah parenkim korteks ya. Parenkim korteks. Terus yang ketiga dan keempat itu adalah termasuk dalam berkas pengangkut ya. Pengangkut. Yang kelima itu termasuk ke dalam jaringan parenkim empular ya. Jaringan parenkim empular. Nah, terus bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian nomor. Nah, jaringan pengangkut berarti berkas pengangkut. Berarti jawabannya itu C dan jawabannya itu C, yaitu 3 dan 4. Ya, ini ya.
beras pengangkut apa tadi? Xilem dan phloem ya. Nah, sekarang nomor 9. Berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun. Adalah A. Panel surya, B. Alat permunian air, C. Light dependent resistor, D. Lapisan pengilap cat mobil. Nah, yang betul adalah panel surya ya. Panel surya itu terinspirasi dari fotosintesis. Nah, kalau alat permunian air ini terinspirasi dari eceng gondok. Kalian bisa lihat penjelasannya di halaman 142 ya. Terus yang C itu dia terinspirasi dari kaktus. Nah, untuk yang D itu bisa dilihat di 140. Dia itu terinspirasi dari bagiannya kutikula ya. Yang itu. Nah, itu bisa kalian lihat penjelasannya di halaman 140 ya, 140 142. Di situ dijelaskan bagaimana bisa terinspirasi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, untuk yang nomor 10, lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah, nah tadi Ibu bilang apa? Nah, betul, yaitu kutikula. Alhamdulillah sudah beres ya untuk 10 pertanyaannya. Jangan bosan-bosan untuk menonton video Ibu. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan tombol loncengnya diklik ya, biar kalian tahu kalau misalkan Ibu ngupload video. Maaf untuk 1 bulan kemarin Ibu tidak mengupload karena ada beberapa kesibukan, dan semoga saja Ibu bisa memenuhi untuk minggu selanjutnya, bisa membagikan video untuk kalian. Nah, kalian juga bisa di komen di bawah untuk request Bu, tolong jelaskan halaman sekian atau ingin dijelaskan apa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.